Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi ya. Kita belajar bersama Bu Gadis. Materi kita hari ini adalah mengenai mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu 25 Rasul dengan nada lagu Balonku. Bisa kan? Ibu yakin semua bisa. Kita mulai ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Yeay, sekarang sudah semangat kita belajarnya. Mari kita melanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita akan mempelajari mengenai apa makna Rasul Allah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasul Allah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, kira-kira apa kabar gembiranya? Tahu kan? Kabar gembiranya adalah Allah sudah menyiapkan sebuah tempat spesial untuk semua orang-orang yang beriman, yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya, yaitu surga. Itulah yang menjadi kabar gembira. Kemudian peringatan. Apa ya peringatannya? Ya, benar sekali. Allah memperingatkan kita bahwasanya ada suatu tempat yang sangat pedih, yaitu neraka. Disiapkan Allah sebagai ganjaran bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tentu kita semua ingin yang surga dong. Kemudian, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia biasa lainnya, Rasul juga hidup seperti kebanyakan kita, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, merasakan sakit, merasakan senang, juga merasakan sedih dan susah. Para rasul pun semakin hari semakin menua. Itulah sifat manusiawi yang juga dialami oleh para rasul. Selanjutnya, tugas dan sifat rasul-rasul Allah. Rasul diutus oleh Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin dan menyempurnakan akhlak manusia agar manusia itu hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas ini sukses dan berhasil, para utusan Allah ini
diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Kemudian, ada juga sifat kebalikannya atau sifat mustahil Rasul, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah sifat wajib Rasul. Nah, agar kita mudah mempelajari dan mengingatnya, Ibu siapkan tepuk sifat wajib bagi Rasul. Kita mulai ya. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tablik, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. Itulah sifat wajib Rasul. Sekarang kita jelaskan tiap butir dari sifat wajib Rasul. Yang pertama, Rasul itu bersifat sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Maka mustahil bagi seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul harus amanah, yang artinya dapat dipercaya. Maka seorang Rasul mustahil berkhianat. Seorang Rasul wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul bersifat tablik, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan sifat wajib Rasul yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Sekarang, mari kita membiasakan sikap-sikap yang berikut ini sebagai contoh implementasi kita dari sifat wajib Rasul. Nah, yang pertama, tadi kan Rasul bersifat sidik, artinya jujur dan benar. Yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita berbicara yang jujur, yang sopan dan santun kepada orang lain. Baik itu guru, orang tua, ataupun kepada sesama teman. Berbuat yang benar artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah, baik itu ucapan dan tutur kata, juga perilaku yang baik dan santun, dan kita harus senantiasa menghindari perilaku yang buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disukai manusia. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, maka kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Karena ada sebuah pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak akan percaya. Penting sekali ya kejujuran.
Nah, contoh yang kedua. Sikap seorang siswa yang sedang menyampaikan titipan kepada tetangganya. Artinya, ini contoh dari sikap amanah. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Kemudian, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Bagaimana supaya cerdas? Bisa kita lakukan dengan berusaha, yaitu tekun belajar. Seperti kakak beradik yang ada di gambar ini ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita, inilah tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kalau tadi tepuk sifat wajib, ini sifat mustahil. Artinya sifat yang tidak mungkin ada kepada diri seorang Rasul. Ini akan kita pelajari di pertemuan kita selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.